Hai, jumpa lagi bersama saya Basten Sebo. Teman-teman, kali ini saya mau menyoroti ya. Ini terkait dengan pernyataan Ibu Mega dalam Rakernas 2 PDIP. Loh, ini benar loh, serius loh. Jadi sudah terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir kopi iki rupane. Maaf. Tapi bukan apa. Maksud saya manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu. Itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya, itu tadi rekayasa genetika itu loh. Kita cari-cari gitu. Maaf ya, sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Iya, tapi maksud saya begini. Waktu permulaan saya ke Papua, saya mikir, lah kok aku dewean yo. Makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wempi. Kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada kopi susu. Itu kan benar. Tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai apa? Blending, jadi Indonesia banget. Ya, betul. Rambutnya keriting, karena kan Papua itu pesisirannya itu kan banyak pendatang, sudah berbaur. Nah, maunya saya begitulah, kan ada peradatan ya, yang saya bilang, aduh mbok sudahlah itu berhentilah, mana yang baik kita pakai, mana yang tidak baik kita hindari. Jadi candaannya seperti itu yang kemudian menjadi viral, kemudian menjadi riuh pembahasan di media sosial. Terus terang ya teman-teman, saya sebenarnya agak dilema ya mau membuat konten seperti ini. Karena saya sudah berkomitmen untuk tidak mau lagi atau tidak menyinggung ataupun menyerempet ke pembahasan atau ke konten-konten politik. Pembahasan politik ini ya agak susah sekali kita untuk bersikap netral gitu. Nah, kalau mengenai pernyataan atau candaan dari Ibu Mega ini ya teman-teman, kalau saya pribadi melihat ketidaksengajaan ya dari Ibu Mega dalam memilih diksi sehingga kalimat-kalimat candaan dari Ibu Mega ini kemudian oleh sebagian pihak melihat itu dengan secara serius ya. Terlepas dari teman-teman setuju dan tidak setuju, benar atau salahnya Ibu Mega, saya tidak mau lagi berkomentar terlalu jauh. Karena saya menyayangi teman-teman semua yang pro maupun kontra ya. Kita boleh berbeda pandangan, berbeda pemikiran. Tapi saya tidak mau karena saya sudah masuk ke ranah ini, teman-teman akhirnya berdebat di sini ya. Khusus konten ini terlepas dari benar salahnya pernyataan atau candaan Ibu Mega. Saya mau menyoroti 2 orang komika ya, 2 orang public figure dari timur Indonesia, dari NTT ya. Ada kakak Ari Kriting dan kakak Abdur Arsyad ya. Teman-teman, saya yakin pasti sudah mengenal kedua tokoh ini karena sudah tidak asing lagi malang melintang di dunia entertainment ya. Mereka juga ikut memberikan kritikan terhadap pernyataan atau candaan dari Ibu Mega. Nah, kritikan dari mereka ini saya mau menyoroti sedikit ya. Ada respon yang berbeda ya teman-teman antara kakak Abdur dan Ari Kriting ini dalam menyikapi persoalan ataupun candaan dari Ibu Mega ya. Kalau Abdur Arsyad, beliau mengatakan seperti ini di Twitter. Kalau omongannya begini, saya dukung Papua Merdeka. Lain halnya dengan Ari Kriting. Dalam Twitter pribadinya, beliau mengatakan seperti ini. Kalau mau mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ya harus beragam. Gak ada urusan orang kulit hitam harus kawin campur sama yang lain. Memangnya kenapa kalau orang kulitnya gelap? Memang kenapa kalau jadi tukang bakso?
perasaan sebagai ras superior ini kok ya masih dipelihara. Lalu kemudian kritik dari Arie Kriting ini dalam menyikapi candaan dari Ibu Megawati rupanya ditanggapi oleh tokoh lain yang tidak sepemahaman dengan kakak Arie Kriting ya, yaitu Gus Nadir, salah satu tokoh muda dari NU. Beliau mengatakan seperti ini, dulu kita dengan santai bisa guyon soal etnik, bahkan ada pelawak yang sengaja bergaya orang Betawi, Padang, Tegal, Batak, Sunda, Madura, dan lain-lain, sambil menertawakan kekhasan etnik masing-masing. Kita menikmatinya. Era medsos, komen soal Padang atau Papua misalnya, siap-siap dibilang rasis. Lalu di situ kemudian Arie Kriting kembali membalasnya ya. Ya komentarnya gimana dulu Yai, bukan masalah nggak bisa guyon atau santai, tapi ada yang esensial. Kalau semua hal yang keliru lalu dikasih label guyon kan repot. Nuwun sewu, saya ini ya hidup dari guyon, tapi harus pintar-pintar memilah mana yang pantas, mana yang enggak. Lalu kemudian seakan semakin seru, Gus Nadir membalasnya lagi ya. Faktanya banyak yang nggak mau anaknya nikah dengan profesi tertentu, atau nikah dengan etnik tertentu, atau di luar etniknya. Ayo jujur aja, hahaha, kalau ini tentu nggak rasis. Kalau Bu Mega yang ngomong baru rasis. Lalu kemudian dibalas lagi oleh Arie Kriting. Faktanya banyak yang nggak nyaman lihat orang yang kulitnya lebih gelap, sampai harus nikah beda suku dan blending dulu baru Indonesia banget. Ayo jujur aja, kalau nggak nyaman sama orang gelap dan harus nikah campur dulu biar terlihat Indonesia. Itu tadi adalah kritikan dari kedua tokoh, kedua public figure yang cukup ternama di NTT, yaitu Abdur Asyad dan Arie Kriting. Yang pertama Arie Kriting dulu ya. Apa yang dia sampaikan dalam kritikannya tersebut, saya masih bisa menerima ya. Yang saya salut dari kakak Arie Kriting ini, waktu ada kejadian Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dijadikan PON dari Pekan Olahraga Nasional Papua, di situ Arie Kriting, kakak Arie ini tampil mati-matian memprotes hal tersebut ya. Beliau lebih setuju kalau duta PON Papua itu seharusnya adalah orang dari Papua itu sendiri. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Arie Kriting tadi, saya pribadi menyayangkan kata-kata ataupun kritik yang dilontarkan oleh kakak Abdur Asyad ini ya. Beliau sampai mengatakan kalau omongannya begini saya dukung Papua Merdeka ya. Kalau tulisan itu adalah orang awam seperti saya atau teman-teman yang lain, oke lah, tidak ada ngaruhnya ya. Tetapi Abdur Asyad ini ya, kakak Abdur ini adalah seorang artis, seorang public figure ya. Kok bisa hanya dengan candaan dari Ibu Mega lalu muncul kritik yang terlalu berlebihan dan sudah kelewat batas seperti yang disampaikan oleh kakak Abdur ini. Silakan beliau menyampaikan kritik seperti kakak Arie Kriting tadi, tidak ada masalah bagi saya ya. Silakan, kita kan negara yang berdemokrasi, kita hidup di negara yang dimana kita bebas untuk menyampaikan pendapat ya. Itu semua pendapat kita dilindungi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi bukan berarti kita bebas berpendapat, kebebasan kita akhirnya kebablasan. Jadi berpikir atau mengambil kesimpulan bahwa kakak Abdur ini tidak memiliki perasaan atau tidak memiliki bagaimana hasrat yang timbul dari hatinya, dari dalam jiwa raganya untuk bisa menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita sebenarnya butuh orang-orang seperti kakak Abdur ya, atau public figure yang lain. Bagaimana mereka dengan situasi seperti ini, mereka tidak terbawa arus polarisasi di situ. Mereka tidak terbawa arus emosional yang berlebihan. Seharusnya mereka bisa menyampaikan kata-kata yang lebih menyejukkan, kritik yang lebih elegan, kritik yang cerdas, kritik yang membangun. Bukan kritik yang kok ini malah dukung Papua Merdeka. Kakak Abdur harusnya sadar ya, negara saat ini sedang berjuang keras ya. Kita melihat keseriusan pemerintah kita menangani persoalan-persoalan di Papua, membangun Papua, dan pemerintah kita juga sudah banyak sekali mengunjungi Papua, melakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, berbagai pendekatan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di Papua. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memenangi perasaan atau hati dari orang Papua ini, agar mereka juga merasa bangga,
menjadi bagian dari NKRI. Kita tidak mau lagi melihat yang sudah lalu, yang sudah berlalu. Tinggal bagaimana kita menatap ke depan, kita merangkul orang Papua ini ya, agar mereka juga merasa bahagia, mereka merasa bahwa mereka sebangsa dan setanah air dengan saudara-saudara dari Indonesia belahan lainnya. Dan itu saya melihat perjuangan negara, perjuangan dari pemerintah kita untuk merangkul orang Papua, membangun orang Papua. Itu benar-benar berkorban sekali. Itu benar-benar layak kita apresiasi ya teman-teman. Dan saat ini ya, pemerintah kita telah berusaha untuk mempercepat pelayanan birokrasi, mempercepat pembangunan di Papua. Di Papua mau dimekarkan lagi beberapa wilayah untuk dibentuk menjadi beberapa provinsi ya. Jadi kalau tidak salah saya mendapatkan informasi, Papua mau dibentuk menjadi 5 provinsi. Namun ketika ada permasalahan candaan yang dilontarkan oleh Ibu Mega, saya sungguh menyayangkan sekali ada pernyataan dari public figure yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Kita sama-sama dari NTT ya. Saya sama Kakak Abdur, Kakak Ari juga dari NTT. Kita menyayangkan sekali. Di satu sisi saya respect, berterima kasih kepada Kakak Ari sudah menyampaikan kritik yang memberikan contoh kepada kami anak-anak NTT, memberikan kritik dengan elegan, memberikan kritik dengan bijak. Tetapi kami menyayangkan salah satu figur yakni Kakak Abdur bisa menyampaikan hal seperti itu. Sebenarnya tidak boleh ya. Cobalah kita memiliki pemikiran yang lebih besar lagi, berjiwa besar dalam menyikapi permasalahan. Jangan apa-apa pakai emosi ya. Kalau pakai emosi ya hasilnya seperti ini. Public figure itu ketika mereka sudah menyampaikan kritik, menyampaikan pernyataan mereka itu cepat sekali tersebar di media pemberitaan ya. Yang saya tahu apa yang disampaikan Kakak Ari dan Kakak Abdur ini kan dari media pemberitaan ya. Tetapi saya tidak masalah dengan Kakak Ari ya. Karena saya melihat apa yang disampaikan Kakak Ari terlepas dari salah benarnya ucapan Ibu Mega ya. Kritikan Kakak Ari itu menurut saya ya elegan ya. Cara mengkritik dengan bijak. Tapi kritik dari Kakak Abdur ini ya itu yang saya agak kurang setuju ya, agak merasa kecewa di situ. Semoga dengan permasalahan ini semakin menyadarkan kepada kita semua betapa pentingnya kita merawat kebinekaan, betapa pentingnya kita menghargai satu sama lain, saudara-saudari kita dari Sabang sampai Merauke. Kita adalah negara yang multi etnik ya. Kita adalah negara yang berdiri di atas keberagaman. Itu semua menjadi kekayaan, menjadi satu keunikan, kekhasan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.